Zila. Oke, jika skor total Rizky, Zila, dan Asti adalah 250 poin, skor Asti adalah berapa? Oke, kalau seperti itu, kita lihat di sini acuannya, Kak. Acuannya Rizky terhadap Zila, kata kuncinya di Zila. Asti juga terhadap Zila. Jadi acuannya adalah Zila. Nah, Zila bisa kita misalkan. Zila kita misalkan A, begitu ya. Berarti kita akan dapatkan Rizky sama dengan 75% dari nilainya Zila. Ustaz nulisnya Z gitu aja, Zila. Ya. Skor Asti adalah 80% dari Zila. Oke. Ditanyakan, nah ini langsung kita rangkai skor total. Namanya skor total, berarti akan dijumlahkan Asti, begitu Kak ya, ditambah Rizky, ditambah Zila. Ya. Sama dengan 200. Aja saja. Mau dibawa? Boleh? Boleh. Hanya 80% Z, berarti kita tulis 8% itu per 100 Kak, 80 per 100 Z. Ditambah 75 per 100 ya Z. Ditambah A itu bisa kita tulis sorry kok A. Z 100 per 100 Z. Oke. Nilainya 250 ya. Dilanjutkan ya. Oh sudah sama penyebutnya, maka kita akan dapatkan 255 per 100. Ya, 255 per 100 Z sama dengan 250. Oke Kak ya. Baru kita kalikan. Ini pecahan. Jika dibagi, kalau pindah ruas berarti dibagi. Berarti 250 dibagi 255 per 100 atau dibalik nanti ya. 250 dikali 100 dibagi 255. Oke. Berapa itu? Kita hitung. Oke, Prokapit. 25.000 dibagi Prokapit. Kakak coba hitung. Ustadz, ya. Boleh nanya? Iya Bunda. Kalau kan yang ditanya Asti Ustadz, Oke Bun. Asti itu 80% dari Zila. Kalau langsung Ustadz, 80 per 100 kali 25 berapa itu? 25.000 per 225. Langsung. Nanti ya tanya. Tinggal nyoret. Maksudnya mungkin lebih mudah hitungannya. Sakit. Jadi 80 per 100. Laras. Langsung aja Kak. Buat pecahan. Asti berapa tadi? 80 per 100. Ya, 80 per 100. Kali 25.000 kan? Per enggak. Itu berapa? Di layar. 255. 255 kan? 255. Coret dulu yang bisa dicoret. Ya, gitu. Ini kalikan kan? Berapa? 8 kali 25 per 25.
8 kali 25 berapa? Ya, 8 kali 25 berapa? 200. Ini lihat di layar Kak ya. Jadi ini dulu dihitung, seret yang warna biru. Ketemu? 200 per jam. Iya. 20.000 per 225. Iya, per 255. Nah, kebetulan angkanya ini kurang bagus ya. Koma-koma tapi tidak apa-apa. Jarang sekali soal nanti itu muncul koma-koma. Ini soalnya diberikan koma-koma. Ngitung progapitnya berarti Kak. Tinggal dihitung dah kakak itu dah. Ada kesulitan nggak kira-kira progapit? Ini kan mendekati 3. Ini mendekati perkalian 3 yang di sekitaran ini berapa? Oke. Kak Cisa boleh lihat layar ya. Kita bahas bareng Kak. 20.000 dibagi 255. Kata kuncinya kita pakai ini dulu Kak. Ini ada 3 angka. Kita ambil 3 angka. Oh kalau 3 angka nggak bisa. Karena masih di bawah 255. Berarti kita pakai ya, 4 angka. 255 kali berapa yang mendekati 2000? Kalau 8 ini lebih nanti. Karena nanti ini 40, di sini 16 jadi lebih, 20 lebih. Maka yang kita pakai adalah 7. Nah, 7 kita kalikan. 255 kali 7. 5 nyimpan 3 gitu Kak ya. 7 kali 5 tambah 3 8 nyimpan 3 2 kali 7 14. Oke, bisa dilanjutkan Kak? Sambil dicek. 5 1 begitu. Di sini jadi berapa Kak? 9 kurangi 4 5 1 5 0. Nah, sudah mengarah 7. Di 7 di situ angka depannya 7, berarti kita bisa menghilangkan opsionalnya. C tidak mungkin, D tidak mungkin. Terpilih, jadi nggak perlu dihitung semua Kak. Karena ini multiple choice. Jadi kita sambil melihat pilihan ganda. Bentar, ini 5 1 5. Betul ya 1 4. Kok tadi keliru kayak gitu ya. 2014 tambah 255 8 ya Ustaz. 25 kurang ya 7 ya. Ini masih 515 berarti masih bisa dibagi ini. Iya. 8 seperti ini. Ya. 8. Kita cek 8. Kalau 8 nggak ada ngitung lagi ya. Hitung lagi. 255 kita cek kita kali 8 dulu. 0 4 4 16 20 40 lebih ya. Oh berarti perkalian 255 kali 7 Kak, kita cek. Lebih kalau 8 memang 7 sekarang kita cek. 7 5 nyimpan 3 35 8 nyimpan 3 17 ya. Kita taruhin keliru tadi gak dijumlah ya. 1 4 85 17 Ustaz. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Y. Nah, berapa Kak ini kalau kita kurangi Kak? 5 1 9 2 1 5. Bantuan 0 lagi. Oke, tadi 8 kita dapat 20 40. Berarti ini tadi sudah 7, maka di sini kita pakai 8. 20 40 kurangi. Nah, kita lihat di pilihan ganda, tidak ada lagi angka 8, berarti langsung kita coret B. Jadi tidak perlu menghitung sampai selesai, kecuali nanti angka di sininya itu mirip sama, maka harus dilanjutkan. Oke, maka tidak perlu dilanjutkan sampai kita dapatkan 43, berapa seterusnya.
Maka cukup, oh sudah ketemu 78, di bilangan ganda nggak ada lagi yang lain. Kita coret yang B. Oke Kak, mungkin ada yang tanyakan dulu Kak. Nomor 2. Mungkin ada yang Tat masih bingung yang ini Tat, itu boleh tanya. Enggak, ya ada. Oke, nomor 3. SD Negeri 1 Malang terdapat 60% peserta didik laki-laki. Sebanyak 25% peserta didik laki-laki dan 25% didik perempuan tidak memakai seragam pramuka. Jika diketahui ada 350 peserta didik memakai seragam pramuka, maka banyak seluruh peserta didik yang ada di sekolah adalah, oke Kak, kita pakai ilustrasi ya. Mudahnya kita pakai bagan. Kita pakai bagan. Nah, kalau kita pakai bagan berarti kita akan buat laki-lakinya 60%. Berarti perempuannya berapa? 40%. Nah, kita buat bagan, Kak. 60% perempuan, 40% jumlah dari seluruhnya. Kemudian sebanyak 25% laki-laki dan 25% tidak memakai seragam. Jadi 25% dari sini. 25% berarti yang memakai seragam pramuka 75%. Ustaz Darwin pakai bagan ya supaya mudah. Yang tidak pakai pramuka, Ustaz Darwin arsir gini pakai warna kuning. 25% juga perempuan tidak pakai, 75% makai. Oke, jadi dipecah. Kemudian jika diketahui ada 350 yang memakai seragam pramuka, berarti adalah yang 75% ini Kak, sama 75% ini dijumlahkan, nilainya nanti adalah 350. Oke. Nah, maka kita misalkan total seluruhnya adalah S dulu. Jadi S itu apa? Total dari laki-laki dan perempuan. Katakan ini Ustadz tulis di atasnya S. Jumlah seluruhnya. Ya. Jadi 60% laki-laki dan perempuan. Nah, kita pecah begini. Oke. Maka kalau kita lihat alurnya Kak, 60% kali S, setelah itu dikalikan 75%, ya, ditambah 40% kali S, dikalikan 75%, ya, hasilnya 350. Lihat jalurnya. Jalurnya adalah dari sini. S ke 60 ke 75 sini. S ke 40% ke 75 ini. Oke. Ya. Jalurnya seperti itu. Jalurnya seperti itu, maka kita tulis 60% dikali S, kemudian dikali lagi 75%, ditambah 40% S, dikali 75%, sama dengan 350. Nah, sampai sini dulu Kak. Ada yang tanyakan? Oke? Sudah. Nah, berarti kita persennya kita ada yang sama, boleh kita keluarkan ya, biar enak mencoret-coretnya. Mana yang sama? Ini kan 75 sama 75. Ada angka yang sama, 75, 75. Boleh kita keluarkan kalau angkanya sama. Berarti 75% dalam kurung 60% S ditambah 40% S sama dengan 350. Loh, ini sama ini kan sudah jadi 100%. Ya. Jadi kita hanya menghitung ini 75
ke 350. 30. Berarti S sama dengan 350 dibagi 75% atau 75/100. Dibalik 350 dikali 100 dibagi 75. Ya. Berapa? Berapa itu Kak? Coba Kakak hitung. 50/75/100 dibagi. Ini bisa dicoret ya? Cet gitu. Bisa. 100 sama 75. 3/4. Enggak. 100 sama 75 itu bisa diserah di atas menggunakan berapa? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Bukan 2 lah, kan ganjil ini. Boleh dibagi 5 bisa 25. Ngerti? Bagi Jadi, 25. Berapa yang bawah jadinya? 75 bagi 25 berapa Kak? 3. 3, betul. 100 bagi 25? 4. Oke. Sekarang kita hitung. 350 kita bagi 3. Berapa? Kompon sih. Por Gapit. Coba 50 bagi 3 itu berapa? 350 bagi 3. Pelan-pelan. Dihitung dulu dah pelan. Kalau Ustaz Darman kecepatan ngebut, jangan cepet-cepetan gitu kan ya. Oke, 350 dibagi 3 Kak. Kita hitung bareng, Mas. 3 kali berapa yang hasilnya di sini? 3, hasilnya 3, 1 ya. Oke. Kurangi habis 5 turun. Dikali berapa 3-nya? 1. Nice, good. Kurangi hasilnya 2. 20. Nolnya turun ya. 6. Kali berapa? 6, pintar. 18. Dikurangi lagi nanti Bisa 2. 2 lagi. Maka ini akan jadi 1,666 terus dan seterusnya. Oke. Baru kita kalikan dengan 4. Nanti yang paling mendekati kita pakai 116 dibulatkan boleh 7 dikali 4. Yuk kalikan 7 kali 4 28. Nyimpan 2. 2. 4 kali 6 6 simpan. ya, 4 kali 6 pakai 6 24. tambah 2 6 ya, nyimpan 2. Oke. 4 kali 1 4. 4. Jadi 446,8. Karena nggak ada orang 466,8. Oh iya, 466,8. Antara lisan sama tulisan beda. Iya. Oke, 466,8. Nah kan orang nggak ada ya yang pecahannya. Orang itu utuh. Berarti kita bulatkan ke bawah. Jadinya 8-nya kita buang. Jadi jawabannya adalah 46. 6. Oke. Oke. Screenshot Nomor. Ya, gimana Kak Cisna? Screenshot boleh Kak. Ada dengar Sat? Screenshot. Oke, boleh Kak. Sudah Ustaz. Sudah, oke? Ya. Kita lanjutkan. Nanti insya Allah ada rekamannya Kak. Nanti Ustaz bagi juga biar nanti bisa nemani waktu mau tidur nonton lagi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4.
Naufal membeli 1/4 kilogram telur dengan harga 8.500. Naufal membeli 3 kilo telur yang harus dibayar berarti berapa? 1/4-nya 8.500. Berarti kita buat dulu 1 kilonya berapa gitu, boleh ya? Nah, biar mudah. Atau ini dijadikan ini supaya lebih cepat. Oh, karena ini penyebutnya per 4, maka ini dibuat penyebutnya per 4, disamakan. 1/4, di sini 3, dirubah jadi bentuk per 4. Maka harus jadinya per 4. Bilangan berapa yang dibagi 4 hasilnya 3? 12. Oke. Sehingga 1/4 sama dengan 8.500. Berarti 12 per 4 sama dengan berapa? Berarti langsung kita kalikan. 8.500 dikali 12. Karena yang bawah sudah sama penyebutnya 4. Jadi fokusnya kita lihat bagian atas saja. Lihat di bagian atas. Nah, 1 sama 12 ya. Berarti 8.500 kali 12. Berapakah itu? 8.500 kali 12. 102. 102. Pintar. Good. Sip. Kita lanjut nomor 5. Lala akan membuat 3 persegi yang berbeda yang dibatasi dengan tusuk gigi, memiliki panjang 5 cm. Jika persegi pertama membutuhkan 24 tusuk gigi, persegi kedua membutuhkan 36. Persegi ketiga membutuhkan 44. Keliling dari persegi 1, 2, dan 3 adalah dari sini kita lihat masing-masing tusuk giginya panjangnya adalah tusuk gigi yang memiliki panjang 5 cm. Oke. Berarti Kak, tusuk gigi itu dibentuk jadi disusun ya. 24 tusuk gigi berarti adalah jumlah tusuk gigi yang dibutuhkan untuk membentuk persegi. Sebagai ilustrasi, Ustaz Darwin mau bilang, oh kalau 24 tusuk gigi berarti sisinya adalah 6. Ya. Kenapa? Ini dibagi 4. Soalnya bisa dikembangkan nanti dari ini. Dibagi 4 maka sisinya adalah 6 tusuk gigi. Takutnya nanti soalnya dirubah, disuruh nyari luasnya, sama caranya. Oh, tusuk gigi 6 tusuk gigi ya. Berarti secara gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti tidak perlu digambar. Ini Ustaz Darwin cuma buat ilustrasi saja. Ya, gambarnya yang dimaksud gini. Jadi pinggir ini ada 6 tusuk gigi, pinggir ini ada 6 tusuk gigi, pinggir ini ada 6 tusuk gigi, pinggir ini ada 6 tusuk gigi. Nah, masing-masing tusuk giginya panjangnya 24. Sebetulnya ini tinggal dikalikan saja. 24 kali 5, 36 kali 5, 44 kali 5. Ya. Dikalikan saja. Dapat berapa? 120. 180 sama 220. Oke, betul. Ya. Soal ini bisa dikembangin, Kak. Ditanya luasnya begitu nanti. Berapakah luasnya? Gitu, ya. Oke. Kita lanjutkan. Farah membeli 4 kg apel. Harganya 20. 2 kg jeruk harganya 30. Farah menjual apel dengan harga 24.000 per kilogramnya. Kemudian dan jeruk dengan harga 40.000 per kilogramnya. Persentase keuntungan penjualan buah-buahan tersebut adalah, berarti untungnya berapa dulu? Itu aja langsung. Per kilonya, apelnya untung berapa? Gitu Kak ya? Iya. Untung berapa per kilonya apelnya? 4.000. 4.000. Kalau dijual 4 kilo, berarti untungnya berapa? Ya. Untung 16.000. Oke, 16.000. Betul. Sekarang
Jeruknya dijual 40, belinya 30. Untung berapa per kilo? Untung 30. Oh, 40 dijualnya 40. Harga belinya 30. 10. Belinya 30, dijual 40. Untung 10 ya per kilonya. Ada 4 kilo, berarti untungnya 4 kali 10. 40.000. Oke? Berarti total keuntungannya adalah 56.000. Oke. Ditanya persentasenya. Nah, persentasenya itu berarti kita bagi dengan total uang yang dibelikan. Berarti pertama tadi ada 20.000 selama sebanyak 4 kilo, berarti dikalikan 4 kali 20. 80.000. Pointer. Terus 2 kilo sama 30.000. 60.000. Nah, berarti 80.000 tambah 60.000. Iya. Kali 100%. Nah, jadi berapa itu? 56.000 dibagi 140.000 kali 100%. Yang sama kita coret yuk nolnya. Nol coret. Nolnya coret gitu ya. Biar angkanya nggak besar-besar. Nolnya coret 1. Nolnya coret 1. Ya, kita dapatkan 560 dibagi 14, Kak. Berapa itu? Orang kapit. 560 bagi 14. 5. Kalau 5 kelebihan. 6. Bukan 5 aja kelebihan, 5. 5 kelebihan. 4, ya. Kali 4. Berarti itu berapa? Sisa berapa? 40. 40%. Oke. Sekarang kita tanya persentase perolehan penjualan buah-buahan tersebut. Untungnya tadi betul sudah per kilogramnya 16.000. Harusnya 40.000. 56. Oh, ketemu. Kesalahannya Ustaz Darwin di mana, yuk? Kesalahannya Ustaz Darwin di sini. Jeruknya cuma 2 kilo, Kak. Iya. Nah, Ustaz Darwin nulisnya tadi 40. Berarti harusnya di sini cuma 20. Kurang teliti. Sorry, Ustaz Darwin kurang teliti. 20.000 berarti di sini kita rubah sedikit 36. 36.000. Sama tinggal berubah sedikit. Pak Ustaz Darwin minum air putih dulu sebentar lagi. 36.000. Berarti 36 dibagi 40, Kak. Dibagi 40. Dibagi 14, Kak. 2. 2 berapa? Ya, 2 berapa? 20. Oh, ya 2 berapa itu? Di Progapit. Yuk. Kalau 2. Kalau kali 2, 14 kali 2 berapa? 28. 28. Lanjut. 36 kurangi 28, Kak. 36 kurangi 28. 8. Nolnya turun. 14 dikali berapa yang hasilnya? 80. Mendekati. Lima. Nice, good. 5. Berarti di sini 70. Sambil kita tengok pilihan gandanya. Di pilihan gandanya ada nggak 25 yang lain? Tidak ada ya. Hanya satu aja ya. Iya. Maka langsung kita coret 25.
Jadi cara perhitungannya, kalau angkanya nggak enak, sambil kita toleh-toleh di pilihan gandanya. Nggak perlu dihitung semua. Biar estimasi waktu. Oke. Nah, nomor 7. KPK. Kata kuncinya, Kak, KPK itu adalah semua angka atau huruf pakai pangkat terbesar. Ya. Berarti kita cari angkanya dulu. 15 sama 35 KPK-nya berapa itu? 15 surat 35. 15 sama 35. KPK-nya berapa? Gimana nyarinya? 15 3 kali 5. 35 7 dikali 5. KPK kata kuncinya semua angka dipakai. Kalau ada angka yang sama, ambil pangkat tertinggi. Berarti KPK-nya adalah, ini ada angka 3 dipakai, angka 3 dipakai, angka 7 dipakai, angka 5 ada 2, cukup dipilih salah satu. 105. 105. Sudah? Mana yang 105? D. Selesai. Oke. Nah, itu pakai ya dengan pilihan ganda ya. Sebentar, Ustaz Darwin lanjutkan. 105. Baru sekarang kita lihat hurufnya, Kak. Hurufnya di sini X kuadrat, di sini X pangkat 3. Kita ambil pangkat terbesarnya. Maka kita ambil X pangkat 3. Antara X pangkat 2 sama X pangkat 3, besaran X pangkat 3, berarti ambil X pangkat 3. Yang satunya juga sama, Y sama Y kuadrat. Berarti kita ambil yang tinggi, yaitu Y kuadrat. Oke, lanjut FPB. Biar sekali aja, FPB. Biar teorinya dapat. FPB, kata kuncinya adalah angka yang sama, Kak. Di 15 ada angka 5. Di 35 ada angka 5. Maka FPB-nya adalah 5. Oke. Kemudian yang huruf bagaimana? Yang huruf diambil dengan pangkat terkecilnya. X pangkat 2, X pangkat 3, diambil X pangkat 2. Y pangkat 2, Y. Maka kita dapatkan yang do. Oke. FPB, angka dan huruf yang sama, diambil pangkat terkecil. Nah, nomor 8, Kak. Ustaz Darwin mau tanya, Kakak sudah bisa menghitung KPK atau masih ada kesulitan? Bisa. Bisa. Oke, pakai cara apa biasanya? Pohon faktor atau pakai tabel? Pohon faktor. Oke. Coba Kak Cesa cari pakai pohon faktor, nanti sama Ustaz Darwin ajari dengan tabel. Mana yang lebih enak, lebih cepat nanti. Boleh bicara di sini. Iya. Tapi pakai yang paling enjoy ya. Kalau enjoy pohon faktor, pohon faktor. Kali ganda 8 8. 16. Ya. 16. 15. Oke, Kakak coba hitung dulu. Nanti sama Ustaz Darwin coba tak kasih cara agak cepat ngitungnya.
dan 17/7. Bisa sih. Oh, iya. Itu juga sih. 36 bagi 2 kan 16 sih. Ini kan 36, bukan 34. Kamu salah hitung nih. 36 ini. Ulang. Jangan buru-buru. Ditungguin kok sama Ustaz. Kalau kamu buru-buru, kamu salah hitung nanti. Nah, gitu. Dapat kan? Kita lanjut ya. Ini Ustaz Darwin nyiapin pakai cara Tadi 16. 9 kali 4. 9 kali 5. 45. Tujuh 20. 720. Oke, betul, Kak. Nah, permisi Ustaz Darwin coba ngasih cara seperti ini supaya nanti satu kali hitung. Tapi sama saja, kalau nanti Kak Cise lebih suka pohon faktor, lebih mudah pohon faktor, nanti pohon faktor ya. Cuma Ustaz Darwin kenalkan, barangkali nanti bisa membantu perhitungan lebih cepat. 48, 60, 72. Kita bagi, kita tahu 48 itu perkalian 8, perkalian 6, perkalian 6, perkalian 6. Maka kita bagi 6. 48 bagi 6, berapa Kak Cise? 8. Nice. 60 bagi 6? 10. 10. 72 bagi 6? 12. Nice. 8, 10, 12. Berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2. 8 bagi 2? 4. Oke, 4. 10 bagi 2? 5. 12 bagi 2? 6. Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2? 2. 5 bagi 2? Tak bisa, kita tulis ulang. Jadi yang nggak bisa dibagi, kita tulis ulang. 5. 6 bagi 2? 3. Jadi bilangan yang nggak bisa dibagi, ditulis ulang di bawahnya, Kak. Oke. Kemudian kita bagi 2. 1, 5 bagi 2 tidak bisa. Dibagi 3, 3 bagi 2 tidak bisa, tetap 3. Selesai. Kalikan semuanya. Berarti angka yang di pinggir-pinggir ini, yang saat warnai kuning, dikalikan semua. Ini dikalikan. Kita akan dapatkan 6 dikali 8, dikali 3, dikali 5. Nah, jawabannya sama, 720. 720. Oke. Tapi sama saja, nanti gunakan yang terbiasa, pohon faktor. Oke, nomor 9, Pak. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari 14. Di dalam lingkaran tersebut terdapat sebuah persegi. Panjang sisinya 12. Luas daerah yang berwarna kuning adalah, nah ini kita menggunakan luas lingkaran, Kak. Luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat dengan
Pi-nya ada 2 ya, 22/7 atau 3,14. Tinggal lihat jari-jarinya. Jari-jarinya kalau bisa dibagi 7, kita pakai 22/7. Oke. Kemudian luas perseginya, luas persegi bisa kita dapatkan S kuadrat. Jari-jarinya sudah ada. Oh, berarti tinggal kita masukkan ke rumus luas lingkaran. Berarti 22/7 dikali 14 dikali 14. Itu lingkarannya. Perseginya, sisinya 12, berarti 12 dikali 12. Nah, kita hitung, kemudian kita kurangi. Coret-coret 2. 44 kali 14 sama 12 kali 12. 12 kali 12 berapa Kak Cise? 12 kali 12, 144. Pintar, 144. Tinggal sekarang dihitung 44 dikali 14. Apakah itu? 4 kali 4. Dapat berapa Kak? 6. Oke. 6. Berapa? 616. 616. Oke. Sekarang kita kurangi. 6 kurangi 4. 2. Susun ya, kita susun. 6 kurangi 4. 2. 1 kurangi 4 tidak bisa pinjam. 11 kurangi 4. 11 kurangi 11 kurangi 4. Berapa? 7. 7. Ini sisa 5. 472. Ya, 472. Betul? 472. Oke. Oke, masih oke? Kakak? Ya. Oke. Masih oke ya? Nah, sekarang hasil KPK dan FPP Kak. Cuman soalnya dibuat angka-angka kayak gini. Ini dipisah ya, tanda koma. Angkanya adalah ini dulu. 1, 2, 3. Berarti kita harus nyari nilai dulu. Nilai itunya dulu. Kemudian 1, 2, 3. Nah, berarti kita akan cari dulu. Akar 36. Berapa akar 36 Kak? 6. 6. Kemudian ini kita hitung. 15 kali 17 dibagi 5. Berarti bisa kita tulis 15 dikali 17 dibagi 5. Coret-coret biar enggak lama apa enggak panjang-panjang hitungannya. 15 dibagi 5. Berapa 15? 15 bagi 5? 3. 3 kali 17. 3 kali 17. 51. Betul, 51. Ini berarti 51. Kemudian akar 324. Kita cari Kak. Oh, ini berarti belakangnya 4. 12 tak mungkin karena cari bilangan kuadrat yang belakangnya 4. Contoh, saya taruh buat ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 6, belakangnya 16, angka belakangnya 6. 5 kuadrat 25, angka belakangnya 5. 6 kuadrat 36, angka belakangnya 6. 7 kuadrat hasilnya 49, angka belakangnya 9. 8 kuadrat 64, angka belakangnya 4. 9 kuadrat 81, angka belakangnya 1. Dari sini Kak, yang diminta angka belakangnya 4. Oh, berarti ada 2 atau ada 8. Nah, kita cek tadi. Kalau 12 kuadrat, hasilnya pasti 4. Berarti harus kita cek 18. Jawabannya pasti 18.
Tapi kita cek dulu 18 kali 18. 4, 6, 144 ya. Ya. 18. Oh betul Kak, 324. Jadi kata kuncinya ada di bagian belakang. Ya, di belakang. Kalau Sadarwin biasanya motongnya begini. Karena akar kuadrat dipotong 2 angka dari belakang. Cari angka belakangnya yang hasilnya 4. Ada angka 2 dan angka 8. Oke. Kemudian cari bilangan kuadrat yang tidak boleh lebih dari 3. Kalau kita ambil 2 kuadrat hasilnya 4 tidak boleh. Berarti hanya ada angka 1. Oh. 12 tidak mungkin. Berarti ada pilihannya jawabannya 12 atau 18. 12 tidak mungkin karena 146. Maka jawabannya 18. Oke. Oke, berarti yang dimaksud itu adalah carilah KPK dari 6 kemudian 51 dan 18. FPB dari 5, nah sekarang kita hitung yang ini, bilangannya di FPB-nya. 510 dibagi 85, berapa itu? Pasti bilangannya dulu. Sekarang kita hitung ini Kak, 510 dibagi 85. 510 dibagi 85. Apakah kira-kira? 5 kali 5 coba cetak. Yang tidak melebihi, kata kuncinya 8. Kata kuncinya kalau ada perkara gini Kak, 8 dikali berapa yang mendekati 51? Kali 5. Kali 5, ada lagi nggak yang lebih dekat? 8 kali 5 berapa? 40. Kali. Ada lagi yang lebih dekat? Dikali berapa kira-kira? 6 Ustaz. Benar, 6. Kita cek sekarang 85 kali 6. 5 kali 6, 30, simpan 3. 8 kali 6 kali 8, 48 tambah 3, 51. Pas. Langsung N6. Berarti kita cari FPP 6. Terus 144 diakarkan tadi 12. 144 ini Kak. Oke. Ya, Ustaz. 177 tambah 147. 177 ditambah 147 47. 4 1 2 324. Oh sama Kak, 324. Berarti 18. Nah. Oke, kita lihat ini. Berapakah FPB-nya? 6, 12, 18. Jadi kata kuncinya dulu kita lihat dari ini ya. Karena FPB semuanya berbeda, ini FPB Kak. Ya. Kita cek aja dari FPB-nya. FPB 6, 12, 18. Berapa FPB-nya? 6, 12, 18. Ya, berapa FPB-nya? Ratus 8. Nah, itu KPK-nya. FPB. FPB. Faktor persatuan terbesarnya. Dikalikan sama. Dikalikan 5. Dikalikan yang sama. Pembilangan yang sama. Ya 100 kan itu udah 18 kali 6. Hah? Gimana Kak Cisa? FPB dari 6, 12, 6 betul. Selesai yang B. Iya, sama bisa dibagi. Ya. Yang bagian KPK ini kemungkinan, oh ini ada kurang 39 Kak ya. Oh ini kelewat. 51 dikurangi 39.
Jawabannya 12 juga ya. Ya. Oke, KPK-nya berarti nanti adalah 30-an. Nah. Oke, silakan ditanyakan dulu. 10 soal ini. Penyajiannya banyak materi yang kelas 5 ya, akar-akar. Kelas 4 itu. Materi kelas 5 akar-akar. Sama harus bangun. Silakan ditanyakan dulu atau mau di screenshot dulu? Screenshot. Udah, Ustaz. Oke, kita lanjut. Penjumlahan bilangan prima antara 400 sampai 420. Kita mencari bilangan primanya. 400 sampai 420. Berapa saja bilangannya? Oke. Jadi yang pasti angkanya ganjil, Kak. Tidak mungkin genap. Nah, Tapi kita akan data aja. 400 nggak mungkin, genap dia. 401. tuh. 401 itu kalau dibagi 403. Nah, ada 403 ya. Kita data dulu, tapi nanti ada yang semuanya kita data dulu. 405, 407, 409, 411 gitu ya. Ya. 413, 415, 417, 419. Nah, baru kita cek, Kak. Kita cek, bisa kita bagi 3, kemudian dibagi sekian. Untuk ngecek yang 5 jelas ini bukan, karena bisa dibagi 5. Maka ini tercoret sudah. Ya. Kita akan dapatkan 401 ditambah 409 tambah 419. Ya. Kita dapat 11229. ya. Kamu harus hafal kayak gitu tuh, Kak. Lipatan itu di luar kepala. Gimana mau hafal misalkan gak di kepalanya? Ayo, gimana yuk? Ayo, gimana? Oke. Gak ada yang ditanyain. Jam berapa? Nomor 12, Kak. 12. Fahmi membaca bab 4 buku Fahmi membaca bab 4 buku matematika miliknya. Bab 4 tersebut terdiri atas 6 halaman. Kemudian Fahmi menjumlahkan nomor semua halaman tersebut dan diperoleh hasil penjumlahannya adalah 381. Nomor halaman ketiga dari bab 4 tersebut. Nah, kalau halaman ini kan berarti berurutan ya. Ya. Pagi. Halaman. Berarti katakan halaman A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F. Dan 6 halaman. Kita pakai huruf. Berarti berikutnya kan ini kalau startnya dari A, berarti menjadi B-nya itu adalah A ditambah 1. Berarti A ditambah 1. Ini berarti A ditambah 2. D-nya A ditambah 3. E-nya A ditambah 4. A ditambah 5. Langsung ketahuan. Sama dengan 3. 1. Keluarin Kak yang angka Kak berapa, Kak? A-nya ada berapa itu? A-nya berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6A berarti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa itu? Berapa tuh? 15. 15. Betul. 381. 15-nya pindah ke kanan. Dikurangi 15. Jadi berapa? Yuk.
366. 366. Di sini loh, Ustaz nggak dengar kalau jauh-jauh. 366. Ya, 366. Sama dengan 6A. Berarti A-nya adalah 366 dibagi 6. Oh, gampang banget tuh. 61. 61 itu A-nya. Halaman keempat berarti yang D. Yang D berarti nanti A-nya ditambah 3. Berapa? 1 tambah 3. 64. 60. 4. Nggak ada jawabannya. Ya, 60. 4. Ada jawabannya ya? Kalau pilihan ganda terus nggak ada jawabannya, itu lebih baik dijawab salah atau nggak dijawab, Ustaz, kalau lagi olimpiade? Langsung dijawab di sebelahnya pun. Jadi misalkan tidak ada jawabannya, di sebelahnya ditulis 64 Di LJK ya. di LJK-nya. Langsung dibuat sebelahnya. Kalau dikosongi ada 2 amiku. Biasanya panitia itu rata-rata memboluskan. Jadi kesalahan panitia. Jadi kalau tidak ada jawabannya di pilihan ganda, maka semua peserta jawaban nomor 12 dibetulkan. Harusnya begitu. Oke, Jadi Ustaz. 13 Kak. Jelas mungkin ini Kak ya. Setelah itu kita maghriban. Oke. Ya Ustaz. Tuh, berapa C? Garis lurus berapa garis lurus? Garis lurus besar derajatnya berapa Kak? Berapa garis lurus? 180. Ya itu gampang lah berarti. Memang. Ya, dijumlahkan. 5x tambah 4x tambah 3x. Berapa tuh? Ayo. Berapa? 12. 12 X. Sabar. 12. X sama dengan 15. X Ya, sama bentar. X sama dengan 15. Dapat Oke. maka saat ini. dapat satu. Yang susah yang nomor 1, 2, 3 tadi itu ya berarti ya. Nggak bisa kakak. Gimana Bun? Kita kayaknya kesulitan yang nomor awal-awal ya. Oke, yang awal-awal ya. Oke. Kak, ini baru pulang ya? Ekstra ya? Enggak, start latihan musik Periksa tadi. diri. Betul. Buatan Oh, musik sama Ustadz Abai. Masya Allah. Apa kamu gitar? Das. Bass. Oke. Oke Kak, kita akhiri pada sore hari ini ya. Terima kasih. Nanti Bun, kalau ada masukan 2 hari ini bisa japri ya Bun. Kak Cesa bisa nyampaikan ke Bunda. Siap Ustadz. Oke. Kalau itu Ustadz kirim soal yang kami coba nggak bisa, boleh nggak Ustadz? Besok Boleh, atau boleh, Bunda. dibahas? Oh, gitu. Boleh, boleh. Sangat boleh Bunda. Oke, mari kita akhiri dengan doa kafur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Cisa, Bunda.